Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT terus berupaya menggali potensi daerah dengan melakukan pemerataan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi. Seperti halnya yang dilaksanakan di Kalimantan Utara, program transmigrasi di daerah ini sudah ada jauh sebelum provinsi ini terbentuk, yakni dimulai sejak tahun 1972. Ada sebanyak 11.728 kepala keluarga yang telah menempati unit permukiman transmigrasi atau UPT di sejumlah satuan pemukiman atau SP di wilayah Kalimantan Utara. Mereka merupakan transmigran lokal dan transmigran dari luar pulau Kalimantan. Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Bulungan, kembali menjadi tujuan program transmigrasi. Sebanyak 387 kepala keluarga ditempatkan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, yaitu di UPT Sepunggur sebanyak 37 kepala keluarga, UPT Tanjung Buka SP6B sebanyak 200 kepala keluarga, dan UPT Tanjung Buka SP10 sebanyak 150 kepala keluarga. Sebelum ditempatkan, peserta transmigrasi diberikan pelatihan berbasis kompetensi oleh Balai Latihan Masyarakat atau Balatmas Banjarmasin sebagai bekal untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan. Selama tahun 2018 hingga 2019, Balatmas Banjarmasin telah memberikan pelatihan di wilayah UPT Sepunggur sebanyak 2 kali pelatihan, sedangkan di UPT Tanjung Buka, pelatihan diberikan kepada peserta penempatan transmigrasi di SP6B dan SP10. Calon transmigran sebelum ditempatkan di permukiman baru perlu diberikan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan guna mendukung keberhasilan para transmigran. Hal ini merupakan tugas dari Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Desa Tanjung Buka dari ibu kota Kabupaten Bulungan hanya bisa diakses dengan menyusuri sungai dan anak sungai Kayan menggunakan speedboat dengan perkiraan waktu tempuh lebih dari 1 jam. Desa Tanjung Buka memiliki beberapa wilayah, yaitu SP2, SP7, SP6B, SP8, SP9, dan Tias. Penduduknya merupakan transmigran lokal dengan mata pencarian sebagai nelayan dan transmigran asal Pulau Jawa yang kesehariannya sebagai petani dan pekebun. Desa Tanjung Buka ini terdiri dari beberapa wilayah, Pak, termasuk SP2, SP7, SP6B, SP8 dengan SP9 dengan Tias. Nah, jadi yang di Teran ini, Pak, yang dari lokal mata pencahariannya itu adalah nelayan. Kalau yang asal itu sebagai petani dan kebun. Dari transmigrasi Kabupaten Bulungan, ya kami sangat bersyukur, Pak, karena adanya transmigrasi ini Desa Tanjung Buka ini bisa penduduknya bertambah gitu, ada yang dari asal dari lokal itu bertambah. Pada Oktober 2019, pemerintah kembali menempatkan peserta transmigrasi di UPT Tanjung Buka.
tepatnya SP10 sebanyak 150 kepala keluarga yang merupakan transmigran penduduk setempat sebanyak 50 kepala keluarga dan 100 kepala keluarga berasal dari Jawa Timur. Kemendes PDTT melalui Balatmas Banjarmasin bersama SKPD terkait di Kabupaten Bulungan selama 7 hari memberikan pelatihan berbasis kompetensi bagi calon transmigrasi. Alhamdulillah, ini warga penduduk lokal sudah kami latih selama 1 minggu, dan mungkin hari ini adalah praktek bagaimana cara menanam. Dengan istilah pertanian itu jarwo sejajar legowo. Peserta transmigrasi terlihat antusias mengikuti program pelatihan teknik menanam tanaman pangan, khususnya padi jajar legowo, yang nantinya akan diterapkan di lokasi lahan transmigran baru. Jadi mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 ini puncaknya adalah kita menanam tanaman pangan ini dalam rangka mensukseskan food step tadi. Jadi di awal sekali kita di hari pertama kita sudah mulai dari dinamika kelompok. Setelah itu kita mulai dari materi-materi umum berupa manajerial, dari pengelolaan kelompok, dilanjutkan dengan komunikasi antar warga, terus informasi-informasi terkini terkait kewargaan, terkait dengan lokasi transmigrasi dan seperti apa mereka nanti akan beradaptasi di lokasi yang baru. Kami dari kelompok Maju Jaya, ya sekarang ini para anggota kelompok melaksanakan penanaman padi, praktek penanaman padi. Praktek menanam padi sangat bermanfaat bagi masyarakat Tanjung Buka karena selama bertahun-tahun baru mengalami praktek penanaman padi secara gotong royong ya, melalui dengan pelatihan ini ya, dan sudah mempraktekkan ya sesuai dengan apa yang dibawakan oleh pembawa materi dan disesuaikan dengan praktek yang akan dilaksanakan ya. Sungguh sangat membuat masyarakat sini semangat dan senang atas kerjasama dari Bapak pemberi materi dan masyarakat Tanjung Buka. Mantap! Seperti halnya di Satuan Pemukiman SP10, lokasi penempatan peserta transmigrasi baru di SP6B hanya dapat diakses menggunakan jalur sungai dengan jarak tempuh sekitar 1 jam dengan menggunakan speedboat. Wilayah ini juga masih termasuk dalam UPT Tanjung Buka. Satuan Pemukiman SP6B ini akan ditempati sebanyak 200 kepala keluarga peserta transmigrasi baru yang berasal dari penduduk setempat sebanyak 47 kepala keluarga, berasal dari Jawa Timur 10 kepala keluarga, dari Jawa Tengah 110 kepala keluarga, dan dari Yogyakarta sebanyak 33 kepala keluarga. Di Tanjung Buka SP6B ini penempatan pada tahun 2018 sebanyak 50 KK, 27 KK dari TPA, 23 KK dari TPS. Alhamdulillah untuk
warga transmigrasinya dari penempatan 2018 bulan 9 selama 6 bulan udah bisa panen untuk padi. Kenapa? Karena memang dari kami selaku pembina di sini saya kenjotkan untuk supaya membersihkan lahan pekarangannya dulu dan bisa menanam di pekarangan untuk padi. Terus pada tahun ini rencananya akan ditempatkan sebanyak 200 KK baik TPA maupun TPS. Berbagai pelatihan mengenai adaptasi terhadap lingkungan baru, pengelolaan pekarangan, penataan lahan, serta budidaya tanaman pangan hingga kewarganegaraan diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk mengawal keberhasilan para transmigrasi. Assalamualaikum Pak, nama saya Tarmo, asal dari Bulungan. Saya mengikuti transmigrasi lokal karena saya tidak mampu membayar kontrak rumah di Tanjung Palas. Saya terpaksa mengikuti tran lokal biar lebih maju dan selamanya, dengan alasan saya merubah nasib jadi petani. Karena saya petani sekarang sudah menanam bawang pre selama sekitar kurang lebih 1,5 bulan, sudah bisa menghasilkan uang buat anak cucu istri saya. Dan lain lagi bisa bercocok tanam jagung sama padi, sudah berhasil juga. Terima kasih Pak. Ini tren lebih maju Pak ya daripada yang lain. Semoga doakan kami semoga semua sukses dari Balat Mas Banjarmasin. Oke. Saat penempatan, peserta transmigrasi mendapatkan fasilitas rumah, sarana air bersih, jaminan hidup selama 18 bulan, berupa beras berikut lauk pauknya, serta lahan pekarangan 0,5 hektar dan lahan usaha seluas 1,5 hektar. Saya di sini sebagai warga transmigrasi untuk bertani, intinya bertani di wilayah SP6B ini. Kalau nanamnya sih karena berhubung kami di sini masih proses pembersihan, nanamnya udah pernah sekali dan itu panennya itu cukup memuaskan Pak. Ya kalau yang seperti sekarang ini ada gedung walet seperti ini ya, itu juga berpotensial di sini Pak. Alhamdulillah saat ini udah mulai ditempati Pak. Usia gedung walet ini udah kurang lebih 4 bulan Pak. Rata-rata peserta transmigrasi mengaku senang berada di lokasi baru ini. Walau jauh dari keramaian kota, namun lahan di wilayah ini sangat potensial dan subur sekali. Selama penempatan sekitar 1 tahun yang lalu, beberapa peserta mengaku telah menikmati hasil dari budidaya ikan, sayuran, dan bawang perai di areal pekarangan rumah. Selain itu juga padi di lokasi lahan usaha yang hasilnya dibawa ke kota Bulungan untuk dijual. Kita mengelola dari pertama sayuran, yang penting dalam kita hitung 3 bulan kita bertanam bisa memetik hasil, jadi tidak perlu repot-repot. Mungkin pengolahan pertama kita garap itu mungkin 5 meter persegi, kita langsung tanam, nanti pindah ke tempat lain, begitu terus bersambung. Mudah-mudahan dalam 1 tahun semuanya bisa bersih, tergarap, dan ada tanaman yang sudah menghasilkan seperti sayuran daun bawang, mungkin di sini disebut bawang pre dan cangkok manis,
Kalau daun bawang sendiri per kilo mencapai 30.000. Jadi kalau para petani modal 10 kilo bibit itu mungkin bisa hasil sekitar di atas 50 sampai 80 kilo. Dengan perawatan sangat fleksibel ya, 60 hari. Nggak nyampe, kalau hitungan pertanian mungkin 60 hari, tapi kalau di petani yang mengalami itu 50 sampai 55 hari udah panen. Lain halnya dengan Kuku Habib Mustafa, peserta transmigrasi asal Trenggalek, Jawa Timur ini, sukses menggeluti usaha budidaya jeruk jenis Trigas atau Siam Pontianak. Setelah 6 tahun mengikuti program transmigrasi penempatan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Desa Salimbatu SP5 Tanjung Buka pada tahun 2013. Kebun jeruknya saat ini mencapai 3 hektar dengan rata-rata produksi setiap bulannya mencapai 6 ton. Untuk memenuhi permintaan kebutuhan di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Saya transmigrasi ke arah Bulungan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Tepatnya di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Desa Salimbatu, SP5 Tanjung Buka. Saya berangkat dulu ke Bulungan, Kabupaten Bulungan adalah tahun 2013 pertengahan. Tepatnya di bulan 8 Juni. Jadi sudah sekitar 6 tahun lah, 6 tahun setengah. Saya menikmati apa yang saya dapatkan selama 6 tahun di sini. Kan modelnya jeruk seperti ini, artinya ada yang kecil, ada di atasnya. Kalau hitungan kalian dalam 1 minggu itu mungkin bisa setiap hari. Tapi kami sistem pemanennya beda dengan di Jawa, karena kalau di Jawa ada 2 musim, sedangkan di sini nggak ada musim. Jadi kami menerapkan di mana yang bisa kami panen sekarang, itulah yang kami panen gitu, biar kita nggak ketergantungan dengan musim. Sekarang yang saya menanam ini 3 hektar yang di sini, yang ini sama yang kemarin saya beli 2018 awal dan 2018 pertengahan itu sudah full semua jeruk juga. Cuma jenisnya beda dengan jeruk yang ini. Kalau ini Siam Pontianak, bibit dari Jawa, yang kemarin itu ada nipis. Dan yang ketiga itu campur ada lemon juga. Jadi ada 3 jenis buah-buahan jeruk saya tanam. Untuk yang ini dipasarkan di sekitaran sini saja karena kebutuhan masih kurang. Untuk yang jeruk Siam Pontianak di Pasar Induk Kabupaten Bulungan saja. Ada yang keluar kemarin kawan bawa di KTT Kabupaten Tanah Tidung, itu yang dipasarkan sekitar situ. Cuma untuk yang lemon memang saya pribadi saya setor, saya kirim tuh ke Samarinda, Balikpapan, dan di mana Berau untuk yang jeruk lemon. Insya Allah bulan depan saya untuk lemon kirim ke Jawa. Insya Allah di Kramat Jati di daerah Jakarta kalau nggak salah. Program transmigrasi bukan hanya untuk memberikan kesejahteraan kepada transmigran, namun program ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk lokal. Keseimbangan kesejahteraan tersebut merupakan kunci keberhasilan program transmigrasi. Lokasinya juga kami lihat di sini juga kayaknya subur ya, karena kami tadi mendengar dari trans yang ditempatkan tahun 2018 beliau sudah menghasilkan buah semangka dan buah melon. Kebetulan kami tadi juga sudah mencicipinya. Oh iya. Mudah-mudahan akan bertambah ya dengan adanya, mungkin lokasinya sudah kami lihat sendiri, dan dengan nanti adanya program tahun 2000 akan ditambah kembali.
untuk program transmigrasi Kabupaten Bulungan tahun 2019 kita sebanyak 390 KK. 390 KK ini terbagi menjadi 3 lokasi UPT, yaitu di UPT Sepunggur sebanyak 37 KK sudah ditempatkan pada bulan April kemarin. Kemudian 153 di UPT Tanjung Buka 10 dan 200 KK di UPT Tanjung Buka SP Nanti. Pesan saya selaku pelatih, bahwasanya pelatihan untuk pembekalan calon transmigrasi yang ditempatkan di Tanjung Buka SP nanti sangat mendalam, karena para peserta mengikuti pelatihan ini sangat antusias, terbukti dari tingkat partisipasinya dalam mengikuti materi pelatihan yang disampaikan, terutama dalam pemanfaatan pekarangan yang nantinya akan sebagai sumber penghidupan selama kegiatan mendapatkan permanfaatan yang ditempati. Balai Pelatihan Masyarakat Banjarmasin terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dengan memberikan pendampingan kepada peserta transmigrasi agar hidup mandiri dan hidup sejahtera.